Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Bajas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib mazilna fi al-fasl sadis fi sabr ala jaril a'imah. Ad-dalil salis, ya sekali lagi, ini masih berkaitan dengan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Kalau kezalimannya saja harus disabari, apalagi yang tidak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan, hanya karena tidak pas saja dengan selera kita. Maka sekali lagi, as-sabr, bersabar dalam hal yang tidak disukai, baik dalam yang dilakukan itu berupa kemaksiatan atau yang tidak sesuai dengan selera kita meskipun itu mubah. Ad-dalil salis, dalil yang ketiga, akhrajal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima aidan an Usaid ibn Khudair radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan minal ansar khala bi Rasulullah sallallahu. Dari Usaid bin Khudair bahwa ada seseorang dari kaum Al-Ansar yang sedang berduaan dengan Rasulullah alaihi wasallam. Faqala, orang Ansar tersebut berkata, ala tastamiluni kama istamalta fulanan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak istilahnya memperkerjakan diriku ya sebagai mungkin petugas di sebuah wilayah sebagaimana engkau menugaskan memperkerjakan si fulan. Faqala, maka Rasul bersabda, innakum satalqauna ba'di atharata. Sesungguhnya kalian akan mendapati setelahku nanti atharatan. Nanti akan disampaikan makna atharatan, namun maknanya adalah egoisme dari pemimpin, mendahulukan haknya dibandingkan hak kaum muslimin, rakyat ya, kaum muslimin. Maka kata Rasul, kalau kalian melihat hal seperti itu, pemimpin yang lebih mendahulukan haknya daripada hak rakyat, fasbiru, bersabarlah.
hatta talqauni alal haud, hingga engkau mendapatiku di telaga di pada mahsyar. Ini salah satu ittiba'us sunnah dalam menghadapi pemimpin kaum muslimin yang zalim, dan ini wallahu taala alam salah satu kiat meraih telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Kemudian waqad bawwaba alaihi An-Nawawi fi syarhi Muslimin. Imam An-Nawawi membuat bab dalam syarah Sahih Muslim. Mungkin sekedar tambahan saja. Imam Muslim, kalau kitab Sahih Muslim aslinya itu enggak ada bab-bab yang ditulis langsung oleh Imam Muslim. Beda dengan Imam Bukhari. Misalnya bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Itu ucapan Imam Bukhari. Itu bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Babun al-ilmu qoblal qawli wal amal. Makanya Imam Bukhari dikenal dengan fikihnya ada pada bab-bab Sahih Bukharinya tersebut. Beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim hanya mengumpulkan misalnya hadis-hadis tentang masalah salat dalam satu tempat. Namun nggak ada tulisan bab apa itu nggak ada. Kalaupun sekarang ada, itu min sani'i asyurah. Itu dilakukan oleh para pensyarah Sahih Muslim. Di antaranya Imam An-Nawawi. Sekali lagi ini tambahan informasi bagi yang belum mungkin ada pertanyaan. Kok Imam Nawawi membuat bab dalam syarah Sahih Muslim atau dalam Sahih Muslim? Ini sekali lagi karena Imam Muslim tidak menulis bab langsung dalam kitabnya tersebut. Secara tersurat, meskipun secara tersirat sudah dimaklumi. Karena beliau mencantumkan, misalnya tadi 10 hadis misalnya. Semuanya tentang masalah bab azan misalnya. Maka secara tersirat, Imam Muslim sudah menjamakkan di bab yang khusus meskipun tidak tersurat, tidak tertulis. Baik. Faqala Imam Muslim membawakan bab dalam syarah Muslim tersebut, babul amri bis sabri inda dzulmil wulat wastisarihim. Bab perintah bersabar. Ini hukumnya wajib bersabar, bukan mubah, bukan mustahab. Perintah. Rasul mengatakan fasbiru, bersabarlah. Fi'il amr. Dan fi'il amr yang menunjukkan akan al-wujub. Ini hukum asal al-amr adalah al-wujub. Makanya Imam Muslim atau Imam Nawawi mengatakan bab perintah bersabar ketika adanya kezaliman dari pemimpin wastisarihim, dan mereka lebih mendahulukan hak mereka atau mungkin hak keluarga mereka. Demikian pula wabawwaba alai Ibnu Abi Asim fi sunnah. Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah mencantumkan bab ma amara bihi an-nabi sallallahu minas sabr indama yaral mar'u minal umur allati yaf'aluhal wulad. Bab perintah Nabi untuk bersabar ketika melihat atau ketika seseorang melihat hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang tidak dia sukai. Dan juga banyak dalam kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, kitab As-Sunnah Al-Khalal, dan yang lainnya, bab khusus tentang perintah bersabar. Ini salah satu sekali lagi akidah Ahlus Sunnah dalam menghadapi pemimpin kaum muslimin, as-sabr. Nah, kemudian dalil yang keempat, akhrajal Ismaili fi Musnadi Umar bin Khattab an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu dari Nabi SAW. Qala, berkata Nabi SAW, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangi. Faqala inna ummataka muftatanatun min ba'dika, sesungguhnya umatmu, yaitu umat Islam, itu terfitnah atau mendapati fitnah setelahmu nanti, wahai Nabi. Fakultu, maka Nabi berkata, min aina, dari mana fitnah tersebut?
Qala min kibari umara'in wa qurra'ihim. Dari arah para pemimpin mereka dan dari arah para qurra, ahli-ahli Qur'annya mereka. Yamna'ul umara'un nasal huquq. Para pemimpin mencegah ataupun menghalangi manusia mendapatkan hak mereka. Ya, mungkin seperti hak zakatul mal untuk fuqara wal masakin misalnya. Fayatlubuna huquqahum. Mereka meminta hak mereka. Fayuftanun. Maka mereka pun mendapatkan fitnah ujian. Wa yattabi'ul qurra haula'il umara fayuftanun. Para qurra mereka menjilat kepada pemimpin, membenarkan perbuatan pemimpin tersebut. Maka mereka pun terfitnah. Qultu. Ya, kemudian ditanyakan oleh Rasul SAW, fa kaifa yaslam man salima minhum. Bagaimana cara untuk selamat dari fitnah tersebut? Qala, Jibril berkata, bil kafi was sabr, dengan menahan diri dan dengan bersabar. In utul ladina lahum akhadhu, jika mereka diberi hak mereka diambil, ya, enggak nolak rezeki istilahnya begitu. Wa in muni utaraku, namun kalau mereka tidak diberikan hak mereka, ya sudah tinggalkan. Ya, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh sampai memprovokasi manusia, mengkudeta dan seterusnya. Qala Ibnu Katsir fi Musnad Faruq Umar bin Khattab hadisun gharib min hadzal wajh fa inna maslamata Ibnu Ali al-Khushani dhaif. Wallahu a'lam, meskipun ya secara umum ini kalau dikatakan dhaif namun tidak bertentangan dengan atau sesuai dengan yang sahih yang sudah kita baca dari hadis pertama sampai hadis yang ketiga tadi, dan juga yang akan datang ini. Dalil khamis, dalil yang kelima. Kalau tadi yang pertama sampai keempat itu hadis marfu sampai kepada Nabi SAW, namun ini mauquf, ya, sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kepada as-sahabi. Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wal Khallaf li Sunnah wa Abu Amr Ad-Dani fil Fitan wa Ibnu Abi Zamanain fi Usuli Sunnah bi isnadin jayyid an Suwaid ibni Ghaflah. Qala li Umar radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi ucapan Umar bin Khattab kepada Suwaid bin Ghaflah yang punyanya Aba Umayyah. Umar bin Khattab berkata, ya Aba Umayyah, ini la adri la'alli la'alqaka ba'da ami hadha. Baik Abu Umayyah, aku tidak tahu, barangkali tahun depan aku tidak bertemu lagi denganmu, barangkali aku sudah meninggal dunia. Fa'in ummir alaika. Ini pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'in ummir alaika abrun habasyun mujadda. Kalau engkau dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia yang mujadda, yang cacat, ya, mungkin telinganya atau hidungnya atau mungkin tangannya, fasma' lahu wa ati', tetap engkau dengar dia dan taati. Ini mirip dengan yang Rasul sabdakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ah wa in abadan habasyian. Wajib engkau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Dan sudah kita sampaikan penjelasan ya dari kalangan para ulama Ahlussunnah, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, kata-kata abadan habasyiyah ini menunjukkan seandainya seorang budak menggapai kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i, dengan kudeta, namun dia berkuasa, berhasil mengkudeta, maka sami'na wa ata'na, kita wajib mendengar dan taat, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, meskipun pemimpinnya secara asal ya tidak ideal, tidak sesuai dengan syarat yang disyaratkan. Ya, di antaranya tidak cacat fisiknya, di antaranya dari Quraisy kalau bentuknya khalifah. Namun sekali lagi kalau dia sudah berkuasa meskipun cara menggapai kekuasaannya tidak syar'i, tetap kata beliau fasma' lahu wa ati', tetap dengar dan taati. Wa in darabaka
jika engkau dipukul, fasbir, bersabarlah. Ini sebagaimana kata Rasul juga, wa induri badahruka wa akhidamaluk fasma wa ati. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, dengar dan taatilah. Wa in haramaka fasbir. Jika dia menghalangi dirimu mendapatkan hakmu, maka bersabarlah. Wa in arada amran yang kusudinaka. Jika dia menghendaki sesuatu yang bisa mengurangi agamamu. Kalau nanti dalam riwayat Imam Al-Ajurri mengurangi urusan duniamu, fakul sam'un wa ta'ah. Ya, aku mendengar dan aku taati. Yaitu dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dami dunadini. Lebih baik aku mengorbankan jiwa ragaku daripada agama. Wala tufarikil jamaah. Dan jangan memecah belah atau memisahkan diri, memisahkan dari barisan jamaah kaum muslimin. Ada footnote dari Syekh Abdul Salam Barjas yang ketiga itu. Kata beliau, undur syarhal Imam Al-Ajurri ala hadal athar fi kitab syariah. Kata beliau, lihatlah syarah Imam Al-Ajurri tentang riwayat Umar bin Khattab ini. Ya, kan memang ada sedikit, ya kalau orang nggak paham bisa tergelincir sam'un wa ta'ah tadi. Maka kita perlu baca apa ucapan Imam Al-Ajurri tentang ucapan Umar bin Khattab ini. Dari kitab Asy-Syariah. Taib yang cetakan ana, ini jilid yang pertama. Setelah Imam Al-Ajurri yang membawakan banyak riwayat-riwayat tentang asam wa ta'ah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yaitu ada bab, di kitab syariah ini ada bab, fisam'i babun fisam'i wa ta'ah, liman waliya amral muslimin was-sabr alaihim. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan bersabar terhadap mereka. Wa injaru, meskipun mereka berbuat curang, berbuat zalim. Wa tarkil khuruj alaihim ma'aqamus shalah, dan tidak boleh memberontak terhadap mereka selama mereka mendirikan salat. Ini bab-bab dalam kitab-kitab akidah sangat banyak sekali seperti yang sudah kita isyaratkan tadi. Nah, tadi Imam Al-Ajurri setelah membawakan riwayat Umar bin Khattab, kalau di sini riwayat yang ke-71, beliau mengatakan qala Muhammad bin Al-Husain, berkata Muhammad bin Al-Husain. Kalau antum baca kitab syariah ada kata-kata qala Muhammad bin Husain, yaitu beliau sendiri. Karena nama beliau Al-Imam Al-Muhaddits Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Sekali lagi, kalau dalam kitab syariah antum membaca qala Muhammad bin Husain, itu beliau sendiri, Imam Al-Ajurri. Dan ini banyak sebetulnya dalam metode sebagian penulis kitab. Fa in qala qailun, jika ada yang berkata, Aish alladhi yahtamil indaka qaulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu fima qaulahu. Apa yang istilahnya engkau pahami dari ucapan Umar bin Khattab tadi? Qila lahu, maka dijawab oleh Imam Al-Ajurri, yahtamil wallahu a'lam. Ini bentuk waroknya beliau. Artinya ini yang bisa ana pahami dari penjelasan ucapan Umar bin Khattab tadi. Anaqul man ammara 'alaika min arabiyyin aw ghairihi aswad aw abyad aw ajam fa'atihu fima laysa lillahi fihi ma'siyatun. Makna ucapan Umar bin Khattab tadi, jika ada pemimpinmu entah dari orang Arab, selain Arab, yang hitam atau yang putih, atau tadi selain Arab, maka tetap engkau dengarkan dia selama bukan hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kaidah paten. Taat kepada siapapun fil ma'ruf, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in haramaka haqqan laka au darabaka dhulman laka au intahaka irdaka au akhadha malaka fala yahmiluka dzalik ala an takhruj alaihi bisayfika hatta tuqatilahu. Jika dia pemimpin menghalangimu mendapatkan hakmu, atau dia memukul dirimu dengan kezaliman, atau merusak kehormatanmu, atau mengambil hartamu, maka jangan sampai hal itu menjadikanmu memberontak kepadanya dengan pedangmu sampai engkau memeranginya. Wala takhruj ma'a kharijin yuqatiluhu, dan juga jangan ikut orang-orang khawarij dalam memberontak mereka. Karena balas dendam. Dulunya pernah didolimi oleh pemimpin, kemudian ketika ada yang memberontak dari kelompok khawarij ikut-ikutan. Na'udzubillah min dzalik, tetap pegang prinsip haram mengkudeta pemimpin bagaimanapun kezalimannya. Wala tuharrid ghairaka 'alal khuruj alai, jangan memprovokasi yang lain untuk memberontak. Walakin isbir alai, namun bersabarlah atas tadi kezaliman pemimpin. Kemudian kata beliau lagi, waqad yahtamil, bisa jadi makna riwayat Umar bin Khattab, ucapan Umar bin Khattab tadi maknanya an yad'uaka ila manqasatin fi dinika min ghairi hadil jihad. Bisa jadi dia menyerumu untuk mengurangi urusan agamamu dari sisi yang lain. Yaitu apa? Yahtamil an ya'muraka bi qatli man la yastahiqil qatl. Kalau tadi kan maknanya itu berkaitan dengan hakmu. Engkau didolimi. Sekarang engkau disuruh mendolimi orang oleh pemimpin. Disuruh membunuh orang yang ma la yastahiqul qatl, yang tidak layak dibunuh. Au bi qat'i udwin ma la yastahiqu dzalik, atau untuk memotong bagian tubuh orang lain yang tidak layak untuk dipotong. Au bi darbi man la yahilu darbu, atau untuk memukul orang yang tidak layak dipukul. Au bi akhri mali man yastahiqu an ta'khud malahu, atau engkau diperintah pemimpin untuk mengambil harta orang yang tidak layak diambil hartanya. Au bi dhulmi man la yahilu lahu, atau untuk mendolimi yang tidak halal didolimi. Wala laka dhulmuhu wala yasa'uka an tuti'ahu, maka jangan engkau taati dalam hal mendolimi orang. Fa in qala laka la illam taf'al ma amuruka bihi wa illa qataltuka au darabtuka. Kalau pemimpin mengancammu, jika engkau tidak mendolimi orang itu, tidak memukul orang itu, aku akan membunuhmu atau memukulmu. Fakul, maka katakanlah, dami duna dini, lebih baik aku mengorbankan darahku, jiwaku daripada agama. Dan sepakat ulama mengharamkan orang itu membunuh orang lain meskipun dengan paksaan. Lebih baik dia mengorbankan dirinya daripada mengorbankan orang lain. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-Khaliq azza wa jalla, innama ta'atu bil ma'ruf. Wallahu a'lam. Ini tambahan syarah dari Imam Al-Ajuri tentang riwayat atau dalil yang kelima tadi. Wallahu ta'ala. Kemudian dalil yang keenam, akhraja Abu Amr Ad-Dani fil fitan an Muhammad ibni Munkadir qala. Sekali lagi ini masih riwayat-riwayat selain yang marfu. Qala lama buya Yazid bin Muawiyah zakara dzalika li ibni Umar faqala in kana khairan radina wa in kana syarran sabarna. Ketika dibaiat Yazid bin Muawiyah, disampaikan hal itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, jika dia baik kita ridhoi, jika dia jelek kita bersabar. Ini didikan tarbiyah Rasul terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin yang dolim dengan as-sabr, kesabaran, bukan dengan caci makian, bukan dengan kudeta atau yang semisalnya. Dalil sabi, dalil yang ketujuh, wa at-Tabrizi bin Nasiha li ra'i wa ra'iyah an Ka'ab al-Akhbar annahu qala. Ini juga sama sekali lagi
bukan dari marfu kepada Rasulullah SAW, namun dari as-salaf, dan ini semuanya ijma' salaf tentang as-sabr ala jauri al-a'immah. Dalilnya dari ayat, dari hadis, dan juga ijma' salaf. As-sultan dhillullah fil ard. Ini juga sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Fa'idha amila bita'atillah kana lahul ajar wa alaikum syukur. Kalau pemimpin dia taat kepada Allah, maka baginya pahala dan wajib bagi kalian bersyukur kepada Allah. Wa idza amila bi maksiatillah, jika pemimpin berbuat maksiat kepada Allah, kana alil wizr, bagi mereka dosanya. Wa alaikumus sabr, dan kalian bersabar. Bersyukur dan bersabar. Itu sudah dua sayap hamba Allah seorang mukmin. Mendapatkan musibah bersabar, mendapatkan kenikmatan bersyukur. Nah, wala yahmilannaka hubbu ala an tadkhula fi maksiatillah, dan janganlah kecintaannya kepada pemimpin membuatmu menjadikan berbuat maksiat kepada Allah. Wala bughdu ala an takhruja min taati, dan janganlah kebencianmu kepada pemimpin menjadikanmu memberontak atau tidak mau taat kepada pemimpin tersebut. Fa fi hadil hadithi wal athar, kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, di dalam hadis-hadis dan asar-asar ini, riwayat dari ulama salaf ini, wa ghairuha katsir, dan masih banyak hadisnya, ucapan salafnya masih banyak sebetulnya. Cuma ini sekedar ringkasan saja. Ada wujubus sabr ala jawril a'immah, tentang wajibnya bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin. Wahtimalil adza minhum, dan wajib istilahnya menahan diri. Lima fi dzalik min dar'il mafasid al-azimah allati tatarattab ala adami sabr alaihim. Dan ini adalah untuk menutup semua pintu kerusakan. Kesabar ini adalah menutup pintu kerusakan yang sangat besar. Di antaranya kudeta, pemberontakan, dan yang semisalnya. Kemudian dinukil ucapan yang sangat indah dari Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Ucapan yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, wa amaluzumu ta'atihim wa injaru li'annahu yatarattab alal khurud min ta'atihim minal mafasid ad-dha'af ma yasul min jawrihim. Adapun tetap taat kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, meskipun mereka berbuat zalim. Artinya berbuat zalim dalam hal yang lainnya. Karena kalau memberontak itu kerusakannya ad-dha'af, banyak, berlipat ganda dibandingkan kezaliman mereka. Bal fis sabr ala jawrihim takfirus sayyi'ah. Bahkan kalau kita bersabar, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kata beliau ini adalah musibah, dan musibah karena dosa-dosa manusia. Maka dengan bersabar atas musibah tersebut bisa menghapuskan dosa wa mudha'afatul ujur, dan mendatangkan buahnya pahala. Hikmahnya sangat banyak dalam bersabar. Menutup pintu kerusakan yang lebih besar, mendapatkan banyak pahala, dihapuskannya dosa-dosa. Fa innallaha ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Kata sekali lagi Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, ini ucapan yang layak ditulis dengan istilahnya ma'ul uyun, dengan tetesan air mata, lebih mahal daripada ma'ud dhahab, dari emas istilahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguasakan pemimpin yang zalim atas manusia kecuali karena perbuatan dosa mereka, karena kerusakan amal-amal manusia. Illa li fasadi a'malina wal jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Manusia berbuat zalim, Allah berikan pemimpin yang zalim. Ini balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kata beliau, alaina al-ijtihad fil istighfar wa tauba wa islahil amal. Maka kewajiban kita sebagai rakyat untuk bersemangat
untuk tekun dalam beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki amal-amal kita. Apa dalil ucapan Imam Ibnu Abil Is di atas? Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab tangan-tangan dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Pemimpin yang zalim itu musibah, dan musibah tidak Allah timpakan kecuali karena dosa manusia. Wa qala ta'ala, demikian pula dalilnya, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ini intinya, qul huwa min indi anfusikum, musibah itu dari diri kalian sendiri. Ya, dan ini juga pernah diucapkan oleh Al Hasan Al Basri ketika ada orang yang curhat kepada beliau tentang kedzaliman Hajjaj bin Yusuf yang membunuh banyak kaum muslimin, di antaranya sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau Al Hasan Al Basri mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Kalian diberi cobaan berupa pemimpin yang zalim itu karena sebab diri kalian sendiri, itu dosa-dosa kalian sendiri. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ma asabaka min hasatin famin Allah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apapun yang menimpa kalian dari kebaikan itu dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan tidaklah musibah, kejelekan menimpa kalian kecuali karena sebab dosa kalian. Dan ini yang lebih mantap lagi dalilnya, surat Al-An'am 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka. Ini yang lebih apa? Istilahnya to the point. Pemimpin yang zalim Allah timpakan kepada rakyat yang zalim. Dan sudah sering kita juga sampaikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa kepemimpinanmu tidak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar wa Umar? Maka beliau mengatakan, ya benar, kepemimpinanku tidak sama dengan kepemimpinan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar para sahabat Nabi. Sedangkan rakyatku seperti kalian-kalian ini. La yastawun, tidak sama. Intinya sekali lagi, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ini kesimpulan yang sangat indah. Fa'idha aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, mereka rakyat yang harus meninggalkan kedzaliman. Dan kedzaliman yang paling besar, asyirku billah, inna syirka la dhulmun azim. Wa an Malik bin Dinar, ini masih nukilan dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menukil dari Malik bin Dinar, annahu ja'a fi ba'di kutubillah. Ada riwayat dari tadi kisah-kisah Israiliyat, bukan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah yang sahih. Ini dibawakan sekedar untuk sampingan saja. Inti dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan tadi ucapan dan ijma' salaf. Ini hanya sekedar sampingan saja. Dari sebagian riwayat Israiliyat ada ungkapan Allah mengatakan, anallah malikul mulki, aku adalah Allah, rajanya diraja. Qulubul muluk biyadi, hati para raja ada di tanganku. Dan semua hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasul, kullu qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Setiap hati anak manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah yang memberikan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kata Allah, faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan. Barang siapa yang taat kepadaku, artinya kalau rakyat melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka Allah jadikan mereka para penguasa rahmat atas rakyat mereka. Wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah. Namun kalau rakyatnya berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah jadikan penguasa sebagai azab, sebagai siksa atas mereka.
Fala tasghalu anfusakum bisabil muluk. Jangan kalian menyibukkan dengan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan sebentar lagi akan ada bab finnahi ansabil umara, larangan mencela pemimpin. Walakin tubu, namun bertobatlah kepada Allah, aktifhum alaikum, maka aku akan menyayangi mereka untuk kalian. Ya, Allah akan memberikan kasih sayang kepada para penguasa ya demi rakyatnya tersebut. Wa hadzal athar dzakarahu min al-israiliyat wa qarhu ya Nabi sallallahu marfu'an wa la yathbut. Asar ini disampaikan ya tadi oleh Imam Ibn Abil Is dari Malik bin Dinar di antara Israiliyat ya, meskipun ada riwayat dari Nabi SAW secara marfu namun tidak sahih. Wa inna ma akhraja Ibn Abi Syaibah fil Musannaf bi sanadin sahih ila Malik bin Mighwal qala kana fi Zaburi Daud inni anallahu la ilaha illa ana. Ya, ada riwayat juga ucapan tadi itu diriwayatkan dari kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Wa qad jazama Ibnu Jauzi fil Ilal anna hadza minal kalamil warid fi ba'dil kutub bisabiqah wa tabi'ahu ala dzalik as-Sakhawi fi takhrij ahadisil adilin. Wallahu taala. Al-fasl sabi ini salah satu poin prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu finnahi ansabil umara, ya, larangan dari mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, sudah pernah kita dan sudah sering kita sampaikan ringkasnya 10 akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Membaiatnya, menghormatinya, nah ini, tidak mencela atau menghina pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian mendengar dan taat kepada hal yang ma'ruf, ya, kemudian bersabar, kemudian menasehati dengan sembunyi-sembunyi dan dengan ucapan yang sopan santun, kemudian tidak mendoakan dengan kejelekan, mendoakan dengan kebaikan, tidak memberontak, dan melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslim. Ini yang poin ketiga, larangan mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh, al-waqi'atu fi a'radil umara wal ishtighal bisabihim wa dzikri ma'ayibihim khati'atun kabirah. Mencela pemimpin kaum muslimin, ya, menyibukkan dengan caci makian terhadap mereka, menyebutkan aib-aib mereka, itu adalah kesalahan yang besar. Ya, dan sudah disampaikan oleh para ulama, ini adalah apa? Aslun min usuli as-salaf, man taraka khaslatan minha fahuwa kharijun min ahli sunnati wal jamaah. Itu adalah kejahatan yang syariah yang sangat jelek. Naha anha syara'an mutahhar wa dhamma fa'ilaha. Islam melarang dari hal tersebut dan mencela pelakunya. Bukan malah mentokohkan pencela pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh, wahiyanuwatul khuruj ala ulatil amr. Caci maki terhadap pemimpin itu adalah benih pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya sudah disampaikan oleh para ulama, al-khuruj, keluar dari pemimpin, ya, ada 2 macam. Yang pertama, al-khurujul lisani, keluar dengan caci makian dengan lisan. Ya. Kemudian yang kedua dengan as-saif. Dan yang dengan, ya, lisan ini yang sangat berbahaya, karena pedang tidak mungkin bisa istilahnya dihunus tanpa adanya seruan, ya, dengan al-lisan untuk memberontak. Banyak kata beliau, wahyanuwatul khuruj ala ulatil amr. Ini adalah benih memberontak terhadap pemimpin. Alladhi huwa aslu fasadid dini wa dunya man, yang merupakan sumber kerusakan urusan dunia ataupun urusan agama. Kalau sudah ada pemberontakan, naudzubillah min dzalik, manusia, ya, tidak bisa lagi datang ke masjid, ya, salat di masjid, belajar di masjid, dan seterusnya, kekacauan yang ada. Rusak semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari
pemberontakan dan dari hal-hal yang ya menyengsarakan rakyat. Waqat ulima annal wasail laha ahkamul maqasid. Dan telah diketahui dalam istilah usul fiqih atau qaid fiqhiyah bahwasanya al-wasail perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Apa maknanya ini dijelaskan oleh Syekh. Fa kullu nassin fi tahrimil khulud wa dhammi alihi dalilun ala tahrimis sab wa dhammi fa'ilihi. Setiap dalil tentang haramnya memberontak dan nas yang mencela para pemberontak itu juga dalil haramnya mencaci maki. Karena mencaci maki itu jalan menuju kepada pemberontakan. Maka dalil yang mengharamkan pemberontakan itu juga dalil haramnya mencela pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi dua-duanya haram. Entah caci makiannya ataupun tujuannya. Sama dengan firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Misalnya pacaran sebelum menikah. Itu adalah wasilah menuju kepada azina. Maka dua-duanya diharamkan. Ini makna daripada al-wasail laha ahkamu al-maqasid. Wa qad thabata fi sahihain min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Ini dalil secara umum. Mencela orang biasa tanpa hak haram, apalagi mencela pemimpin kaum muslimin. Rasul juga bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Abi Musa al-Asy'ari, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal? Islam mana yang paling afdal?" Qala, Rasul bersabda, "Man salimal muslimun min lisani wa yadi." Yang mana kaum muslimin yang lain itu selamat dari bahaya lisan dan tangannya, tidak mencaci maki tanpa hak. Kata Syekh, waqad warada an-nahyu an sabbil umara alal khusus. Kalau tadi dalil secara umum, tidak boleh mencela kaum muslimin secara umum. Rasul mengatakan, al-muslim man saliman muslimun biyadi wa lisani. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ini dalil secara umum. Haramnya mencaci maki dengan lisan tanpa hak terhadap kaum muslimin. Ditekankan di sini dalil secara khusus haramnya mencela pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh, waqad warada nahyu an sabil umara alal khusus. Telah datang larangan secara khusus mencaci maki pemimpin. Lima fi sabbihim min idka naril fitnah. Karena mencela, mencaci maki pemimpin ini sama dengan menyalakan api fitnah. Sebagaimana yang sudah dipahami bersama, api yang besar itu kata orang Arab min syarat atau dari percikan-percikan api. Ini juga sama. Awalnya riba pemimpin tersembunyi, kemudian muncul 2-3 majelis riba terhadap pemimpin, kemudian apa yang terjadi? Caci makian secara nyata, kemudian naudzubillah min dzalik, bisa menjadikan ini pemberontakan dan kudeta seperti yang terjadi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Awalnya tadi provokasi sedikit kemudian membesar api fitnah tersebut dan tidak bisa dibendung. Wa fathi abwabi syurur ala ummah, dan ini membuka pintu-pintu kejelekan terhadap umat. Wa hiya an-nusus fi dzalik. Berikut ini nas-nas haramnya mencela pemimpin kaum muslimin secara khusus. Ad-dalil awal, dalil yang pertama, akhrajat Tirmidzi an Ziyad ibni Qusayb al-Adawi qala kuntu Abi Bakrah tahta minbari ibni Amir
Kata Ziyad bin Qusayb al-Adawi, aku pernah berada istilahnya di majelis pidatonya pemimpin kaum muslimin bersama Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW, wa huwa yakhtub wa alaihi berriqa, dan pemimpin tersebut berpidato memakai baju yang transparan, bajunya orang-orang yang fasik. Faqala Abu Bilal, berkata seorang yang dikenal dengan Abu Bilal, ini termasuk kelompok Khawarij, unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusa. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Kata para ulama, faktanya memang demikian. Pemimpinnya berpakaian ala orang-orang fasik. Tapi apa sikap Abu Bakar ketika melihat ada orang yang mencaci maki pemimpin tersebut? Sekali lagi, memang kenyataannya demikian. Pemimpin berpakaian orang-orang fasik. Abu Bilal tidak mengada-ada. Ini bukan hoax. Namun ini nyata. Namun apa kata Abu Bakar? Uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpinnya di atas muka bumi ini, Allah akan hinakan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara faedah kisah ini, tadi secara umum haramnya mencela pemimpin. Yang kedua, bahwasanya pemimpin, meskipun sekali lagi nyatanya mereka fasik, haram dicaci maki. Sekali lagi ini bantahan kepada kelompok-kelompok haroka atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan nggak boleh mencela itu kalau pemimpinnya saleh, pemimpinnya nggak salah dicela, itu yang nggak boleh. Kata para ulama, ini pemimpinnya apa? Berpakaian ala orang fasik, haram dicaci maki. Gak ada alasan yang tidak boleh itu kalau pemimpinnya baik kemudian dicaci maki. Tidak. Nah, dalil tsani, dalil yang kedua, qala Ibnu Bishran fi amali akhbarana Da'lat Ibnu Ahmad qala haddatsana. Kalau ada seperti ini layaknya ditambahkan kata-kata qala haddatsana. Berkata Da'lat bin Ahmad, haddatsana Hamid. Sana itu singkatan daripada haddatsana. Haddatsana Hamid bin Muhammad bin Syu'aib al-Balkhi qala haddatsana Suraj ibn Yunus qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Muhammad bin Abi Qais qala haddatsana. Kalau antum baca langsung haddatsana, kayaknya perawi itu langsung meriwayatkan kepada antum. Contoh misalnya, antum langsung mengatakan haddatsana Abu Musabbih tanpa mengatakan qala haddatsana, seolah-olah Abu Musabbih ini langsung bercerita kepada antum al-qari. Padahal tidak demikian. Makanya perlu pakai qala. Qala maksudnya qala Muhammad bin Abi Qais haddatsana, menceritakan kepada kami Abil Musabbih al-Juhani al-Himsi qala jalastu ila nafarin min ashabi Rasulullah SAW wa fihim Shaddad ibni Aus. Kata Abul Musabbih al-Juhani al-Himsi, aku pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW, wa fihim Shaddad bin Aus, di antaranya Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Qala faqalu inna Rasulullah qala. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la ya'malu bikada wa kada minal khair wa innahu la munafiq. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dari kebaikan, namun sesungguhnya dia adalah orang munafik. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa yakunu munafiqan wa huwa mu'min? Bagaimana dia menjadi orang munafik sedangkan dia adalah orang mukmin? Faqal yal'an a'immatahu wa yat'anu alaihim. Ini artinya di antara ciri orang munafik melaknat pemimpinnya. Seperti dalam riwayat Abu Dzar yang akan datang insyaallah taala, kata beliau, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia
mencela, mencaci maki pemimpinnya. Ad-dalil as-salis, dalil yang ketiga, ini ada beberapa riwayat, ya kesimpulannya ada yang sahih, ada yang dhaif. Namun kita ringkasnya ambil yang sahih saja, yang terakhir itu sebagaimana qaul al-Hafidz fil Isabah wa sanad sahih, ada sabda Rasulullah SAW, idza amraka imam bis salati waz zakati wal jihadi faqad halat laka shalah khalfahu wa haruma 'alaika sabuhu. Entah yang mauquf atau yang marfu, intinya mirip. Apabila imam memerintahkanmu untuk sholat, zakat, berjihad, maka halal bagimu sholat di belakangnya dan haram bagimu mencelanya. Sekalipun seandainya ini dhaif, sudah ada hadis yang sahih tadi, man ahana sultanallah ahanahullah. Baik, kita tidak membahas segi rawi-rawinya, ini bukan bidang kita. Dalil rabi ini juga agak panjang, sama dengan tadi. Ini yang sudah juga sering kita nukil, kita sampaikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nahana kubarauna, para pembesar, senior sahabat Nabi SAW melarang kami. Nahana kubarauna min ashabi Rasul SAW. Kalau tadi riwayat-riwayat yang pertama, kedua, ketiga dimarfukan kepada Rasulullah SAW, ini ijma' sahabat Rasulullah SAW, terutama para senior sahabat melarang kami, mengatakan la tasubbu umarakum. Ini intinya, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Jangan mengatakan pemimpin panen dosa, jangan mengatakan pemimpin meloroti umat Islam atau yang semisal dengannya. Naudzubillah min dzalik. Wala taghusum, jangan berbuat curang kepada mereka. Wala tubghilum, jangan membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, bersabarlah. Fa innal amra qarib. Karena kelapangan itu akan segera datang. Baik, kemudian sampaikan tadi sama dengan pembahasan riwayat-riwayat para perawi-perawi, kita tinggalkan. Insyaallah ini panjang masian tadi dalil-dalilnya, cuma intinya tadi kata Syekh wa fi hadzal athar ittifaq akabir ashabi Rasulullah, untuk ngasih tanda ini adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW, terutama dari para pembesar-pembesar, mereka haramnya mencela pemimpin kaum muslimin. Ini adalah kesepakatan ijma' para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata Syekh tadi, wa hadza nahyu minhum radhiyallahu anhum laisa ta'dhiman lidawatil umara. Mereka melarang mencela pemimpin bukan karena melihat kepada personal pemimpin kaum muslimin tersebut. Wa inna ma huwa li idhamil mas'uliyah allati wukilat ilaihim fi syara'. Namun karena melihat tugas pemimpin ini sangat luar biasa beratnya yang dibebankan oleh syariat. Walati la yuqamu biha 'alal wajhil matlub ma wujudi sabbin wal waqi'a fihim. Maka tidak boleh untuk dicaci maki, dicela. Li'anna sabbam yubdila adami ta'atin fil ma'ruf. Kalau dicaci maki akan menghilangkan rasa mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dan juga ila ihri suduril amah, menanamkan kebencian ke dalam dada para rakyat, orang-orang awam, mimma yaftahu majalil fawdha, dan akan membuka pintu kekacauan. Alatila ta'udu ala nas ila bisyaril mustatir. Kalau sudah pemberontakan terjadi, tidak ada kecuali kejelekan, kekacauan, keburukan, kejahatan. Kama anna matafa sabim yantai bil khurud alaihim, dan akhir daripada caci maki itu kepada tadi kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa tilka tamatul kubra wal musibatul udhma, dan ini adalah apa? Musibah yang paling besar di tengah-tengah manusia. Kemudian kata Syekh, wa hal yutasawwar ba'dal wukuf ala hadan nahyi sarih an sabil umara anna musliman wa qaral iman fi qalbihi wa adzama sya'irallah yuqdimu ala hadan aljur. Apakah tergambarkan setelah jelasnya larangan ini, dan ini ijma' para salaf, ijma' sahabat, masih adakah orang muslim yang ada iman dalam hatinya
dan dia mengagungkan syiar-syiar Allah untuk berani mencela pemimpin. Ya, namun sangat disayangkan, bukan hanya orang muslim biasa, bahkan dai yang mengaku ahli sunnah jatuh ke dalam kejahatan yang sangat luar biasa besarnya yang telah disepakati oleh para pembesar sahabat Nabi akan keharamannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, au yaskut an hadzal munkar la nadhunnu bi muslimin hadza wa la tasawwaru minhu. Ya, tidaklah kita mengira ada orang muslim yang mencaci maki pemimpin padahal sudah jelas larangannya. Li anna nususa syara' wa makana ali sahabat sallam a'dham fi qalbi minal awatif wal infi'ala. Kalau orang muslim sejati hatinya sangat mengagungkan dalil syariat. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, apalagi yang mengaku salafi, ngaku salaf, pengikut salaf, namun mencela pemimpin kaum muslimin yang telah disepakati keharamannya oleh para salaf, para sahabat Rasulullah SAW. Ini sangat memprihatinkan. Alatihya fil haqiqah ija'iha'atun syaitoniyah. Kata Syekh, caci maki terhadap pemimpin itu sebetulnya adalah bisikan setan. Wa nafathatun bid'iyah, itu hembusan bid'ah, alil bid'ah. Lam yuslim laha illa alul ahwa, tidaklah yang berpasrah kepada bisikan setan kecuali alul ahwa alladzina la qadral nusus fi sudurihim balisanu halim an yaqul innal nusus fi hadzal bab qad qassarat naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang mencari memimpin kaum muslim seolah-olah menuduh nas yang melarang itu tidak benar, kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Ini ucapan emas dari Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.